Piala Dunia U20 bukan skala prioritas dalam pembangunan nasional. Munafiknya itu sudah sampai tahap yang luar biasa karena kemarin atlet Israel juga datang kok ke Indonesia. Kok nggak ada yang bicara? Gitu loh. Jadi ini tingkat munafik yang luar biasa ini harus dicatat oleh orang Indonesia kebanyakan untuk menjelang pemilu nanti. Jangan lagi dilihat, jangan dilirik orang-orang itu. Menurut saya mereka adalah para pengkhianat. Jadi kalau ngomong konstitusi kok tebang pilih. Rusia sampai hari ini mencengkram Crimea, wilayahnya Ukraina. Tidak pernah ada orang politisi Indonesia bicara. China sampai hari ini masih mengokupasi Tibet. Tidak pernah ada orang bicara mengenai penjajahan. Selain menghancurkan mimpi Rabbani, Akran, dan teman-teman yang lain itu. Mereka sebetulnya tidak punya agenda apa-apa selain agenda politik yang busuk. Kalau Ganjar Pranowo atau siapa, Nyoman Koster, melihat acara ini, lihatlah wajah-wajah para pemain ini, lihat wajah Coach Nova. Dan mimpi mereka tiba-tiba dihancurkan begitu saja oleh pernyataan-pernyataan yang menurut saya absurd. Absurdnya kenapa? Oke, kalau membela konstitusi. Konstitusi Indonesia mengatakan bahwa kita menentang semua penjajahan. Tapi kan semua penjajahan itu kan tidak hanya Israel kepada Palestina yang dikategorikan sebagai penjajahan. Rusia sampai hari ini mencengkram Crimea, wilayahnya Ukraina. Tidak pernah ada orang politisi Indonesia bicara. China sampai hari ini masih mengokupasi Tibet. Tidak pernah ada orang bicara mengenai penjajahan, konstitusi, dan segala macam. Jadi kalau ngomong konstitusi kok tebang pilih. Karena Palestina itu renyah. Palestina itu selalu bisa jadi gorengan para politisi itu. Dan menurut saya absurd. Absurdnya apa? Selain menghancurkan mimpi Rabbani, Akran, dan teman-teman yang lain itu. Mereka sebetulnya tidak punya agenda apa-apa selain agenda politik yang busuk. Nah, agenda politik busuk ini menghancurkan anak negerinya sendiri. Jadi itu alasan pertama, bukan karena tragedi Kanjuruhan menurut Anda? Gimana? Tapi karena agenda politik busuk tadi yang lebih menjadi penyebab kita batal? Bukan karena tragedi Kanjuruhan? Ya, saya kira agenda politik itu kan, kalau kita mau bicara konstitusi, ya konstitusi kita bicarakan dalam level global yang adil. Jangan hanya Palestina dan Israel. Itu maksud saya. Rusia sampai hari ini mencengkram Crimea, 2014 mereka serang Crimea, wilayahnya Ukraina. Nggak pernah ada orang politisi kita bicara. Pemain Rusia datang ke Indonesia. Bahkan menurut saya munafiknya itu sudah sampai tahap yang luar biasa karena kemarin atlet Israel juga datang kok ke Indonesia, atlet balap sepeda datang, atlet bulu tangkis datang, parlemen Israel juga datang ke Indonesia. Kok nggak ada yang bicara? Gitu loh. Jadi ini tingkat munafik yang luar biasa ini harus dicatat oleh orang Indonesia kebanyakan untuk menjelang pemilu nanti. Jangan lagi dilihat, jangan dilirik orang-orang itu. Menurut saya mereka adalah para pengkhianat. Kalau bicara soal tragedi Kanjuruhan, rasanya memang tidak connect. Tidak connectnya kenapa? Karena FIFA sendiri sebetulnya abai pada tragedi Kanjuruhan. 2 minggu setelah tragedi Kanjuruhan, Gianni Infantino datang ke Indonesia menandatangani semacam kontrak dengan Presiden Jokowi. Ya, mereka tidak peduli kok dengan tragedi Kanjuruhan. 135 orang mati di Kanjuruhan. Apa yang dikatakan oleh Gianni Infantino, apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Saya tim pencari fakta. Begitu saya masuk ke ruangan Presiden dan Pak Mahfud MD memaparkan semua temuan kita, apa yang dikatakan Pak Jokowi? Jangan masuk ke ranah sepak bola. Kalau jangan masuk ke ranah sepak bola, kita mau masuk ke ranah apa? Itu menurut saya sinyal yang sangat keliru, blunder dari Presiden Jokowi tentang penanganan tragedi Kanjuruhan. Dan sekarang backfire, berbalik menjadi bumerang kepada pemerintah. Apapun alasan dibalik penolakan atau pembatalan ini, tapi ini adalah bumerang. Ini catatan juga bagi pemerintah. Itu satu. Nah sekarang apa yang terjadi dengan seperti ini? Maka kemudian muncul pertanyaan, jangan-jangan ini adalah memang gambaran posisi sepak bola di hadapan negara dan pemerintah. Nggak berarti, bahkan level Piala Dunia pun bisa hilang gitu aja. Dengan segala penolakan yang menurut saya mulai terjadi di bulan Maret ini. Israel lolos Juli 2022, tahun lalu. Tapi penolakan begitu marak di Maret ini, sampai akhirnya terjadi pembatalan, jadi tuan rumah. Dan hak mereka untuk tampil juga sirna. Nah, kebetulan juga kemarin Pak Muhazir di hadapan Komisi 10 DPR RI mengatakan bahwa Piala Dunia U20 bukan skala prioritas dalam pembangunan nasional. Pertanyaan saya, karena seingat saya prioritas pembangunan nasional nomor 3 itu adalah peningkatan sumber daya manusia dan daya saingnya itu, daya bersaingnya itu. Nah, pikir-pikir anak muda ini termasuk Coach Nova ini bukan SDM apa? Benarkah ini pembelajaran buat sepak bola Indonesia?
Ini sebetulnya kan pertanyaan standar ya. Tapi kali ini saya nggak bisa jawabnya. Saya Terasa nggak bisa sulit jawabnya sekali ya karena harga yang dibayar terlalu mahal. Dengan case ini, batalnya Piala Dunia U20, kehilangan mereka tampil, ini harganya terlalu mahal. Lalu saya dengar misalnya elit itu, pejabat itu bilang bahwa ini bukan kiamat. Mungkin seolah-olah membesarkan hati, menghibur. Tapi saya melihatnya itu penyederhanaan ya. Menyederhanakan gitu loh. Jadi saya sulit ngomongnya mau apa gitu loh. Pembelajaran apa gitu. Apakah olahraga harus dipisahkan dengan politik? Ya, sejati-jatinya seperti itu. Saya selalu bilang bahwa sepak bola prinsipnya, undang-undang dasarnya, kitabnya, statutanya mengatakan itu pisahkan politik dari olahraga. Tapi kita juga harus otokritik sendiri. Bukan cuma ke FIFA otokritiknya. Kalau FIFA jelaslah superpower dengan negara anggota 211, kadang absolut, kadang menjadi tend to menyeleweng atau agak ini. Tapi kalau buat kita, itu juga harus otokritik. Kita juga campur aduk kok. Kita juga kental aroma politiknya sepak bola kita gitu loh. Jadi jadikanlah kalau berani otokritik. Karena selama ini pun olahraga kita, sepak bola kita nggak pure bener-bener sepak bola, nggak pure bener-bener olahraga. Campur aduk sama Sudah politik. campur aduk. Iya. Jadi pertanyaan Sylvia sulit sekali dijawab. Padahal itu standar ya. Padahal standar kan. Pembelajaran apa yang kita ini? Kalau kemarin-kemarin dijawab, sekarang saya nggak mau jawab.